Hey, kamu. Akhirnya kamu dengerin lagi suaranya Honji Milagro di podcast yang sangat amat jarang diupdate ini karena memang aku sangat fokus di Instagram, TikTok, ya gitu-gitulah. Dan aku juga barusan mengeluarkan aku mengeluarkan sebuah ebook judulnya Badass Life Secret, 88 prinsip yang akan membuat hidupmu lebih pokoknya lebih enak, lebih menyenangkan, lebih santai, lebih simple, nggak ribet lah, right? Nah, di podcast kali ini aku bakal kasih 3 prinsip yang ada. Kucomot nih, sebenarnya kucomot dari ebook terbaruku, itu BLS namanya. Ini aku ambilin dari prinsip hidup nomor 5, kebohongan terburuk. Menurut kamu, oh ya, aku sambil ngerokok sambil minum kopi nggak apa-apa ya, santai aja ya. Menurut kamu kebohongan yang terburuk itu kebohongan kepada siapa sih? Coba kamu pikir dulu. Kepada Tuhan kah? Kepada orang tua kah? Kepada saudara kah? Kepada sahabat kah? Kepada pasangan kamu kah? Atau kepada siapa? Coba dipikir dulu. Nah, ini podcastnya sejam. Jawabannya nanti di akhir gitu ya. Kalau menurutku, kebohongan terburuk manusia adalah ketika dia berbohong kepada dirinya sendiri. Aku nggak peduli kamu tuh lihai berbohong atau tidak. Kamu sering berbohong atau tidak. Kamu bohong ke siapa entahlah. Aku nggak peduli. Tapi karena kamu udah dengerin podcastnya Honji Milagro, so ya aku akan sedikit peduli padamu. Dan sebaiknya kamu juga peduli sama diri kamu sendiri ketika kamu sering atau tidak membohongi diri sendiri. Sering atau tidak kamu itu membohongi sosok yang paling sering kamu lihat di cermin. Yes, dirimu sendiri yang sekarang lagi denger audio ini. Karena menurut Honji Milagro, kebohongan terburuk seseorang adalah ketika dia sering membohongi dirinya sendiri. Oh ya, betul. Apakah banyak hal ini dilakukan? Yes. Apakah disadari? Sayangnya seringnya enggak. Ini dia yang bikin kacau. Udah sering bohong ke diri sendiri, merugikan diri sendiri, gak sadar pula. Bam bam bam. Triple kill jadinya. Gimana sih Honji contoh membohongi diri sendiri? Oke, kita ambil cerita seorang Bambang. Bambang adalah seorang pemuda yang ketika ditanya oleh teman-teman nongkrongnya, "Bambang, mengapa kamu masih berjaka, Simbang?" Dan Bambang menjawab, Aku menyimpannya untuk istriku besok lah. Hina bagiku lepas berjaka dengan bukan istri." Itu yang sering diomongin Bambang ketika ditanya masalah keperjakaannya. Dimana kenyataannya adalah Bambang udah super pengen kebelet lepas perjakanya, entah dengan siapapun kecuali dengan kucing ataupun kambing. Tapi karena gak ada yang mau, akhirnya Bambang membohongi dirinya sendiri dulu dengan pembelaan, "Tenang bang, perjaka untuk istri itu sangat mulia, tunggu saja waktunya," ucap Bambang ke dirinya sendiri. Di mana sebenarnya kenyataannya berkata lain. Setelah membohongi dirinya, lalu Bambang membohongi orang lain, biar apa? Biar Bambang merasa nyaman. Ya, itu adalah cerita dan contoh Bambang. Apakah ada orang seperti Bambang? Banyak. Banyak. Baik dengan kasus yang sama atau yang dimodifikasi. Contohnya, urusan lepas perjaka bisa diganti dengan urusan finansial, urusan bentuk badan, urusan pasangan hidup, dan banyak urusan lainnya. Fokusku di sini bukanlah urusan lepas perjaka atau enggak, ya itu urusan pribadi masing-masing, tapi di bagian jujur ke diri sendiri gitu loh.
Kalau emang nggak mampu atau nggak bisa, ya sebaiknya ngaku ke diri sendiri, bukannya malah menutupi dengan memberikan pembelaan ke diri sendiri dan akhirnya bohong ke orang lain. Efeknya apaan emang? Suka-suka Bambang lah mau bohong gimana juga. Tau nggak ngerugiin kamu, Ci? Betul, memang suka-suka Bambang, yes. Tapi ya karena itulah tadi penyebabnya Bambang nggak berjalan ke depan. Gimana Bambang mau sembuh kalau masih menyangkal penyakitnya? Udah jelas dia batuk parah, tapi dia masih menyangkal. Aku nggak sakit, aku nggak sakit, aku nggak batuk. Gimana mau berobat kalau masih menyangkal penyakitnya? Sesimpel itu loh. Nangkep kan? Good. Dan ketika kamu terlalu sering ngebohongin diri kamu sendiri, kamu memberikan pembelaan, penyangkalan bahwa sebenarnya kamu tuh pengen, sebenarnya kamu tuh nggak bisa tapi seolah-olah bisa dan macem-macem, akhirnya entah sekarang entah kapan hidup kamu tuh jadi nggak tenang, kamu nggak maju, kamu susah untuk berjalan. Hidupmu akan lebih enak dan tenang ketika kamu jujur ke diri sendiri di awal, walaupun mungkin sedikit atau banyak rasanya pahit ketika kamu jujur. Oke, sebenarnya aku tuh nggak bisa, oke sebenarnya tuh aku pengen tapi nggak mampu dan macam-macam. Ya bener, tadi aku bilang walau mungkin terasa agak pahit di awal, di beberapa bagian, tapi setelah itu kamu jadi lebih bisa gitu loh. Benerin diri kamu sendiri, benerin apa yang kurang dari diri kamu, apa yang sebenarnya kamu pengen, dan harusnya kamu akan lebih mudah untuk maju daripada kamu hidup selamanya diguyur, dibasahi, dibanjiri oleh kepalsuan. Itu tadi adalah prinsip hidup nomor 5 di Badass Life Secret. Sekarang kita lanjut ke berikutnya aja lah, 6. Gak usah jauh-jauh lah ya. Fokus di proses dan hasil. Ini prinsip hidup nomor 6 nih. Fokus di proses dan hasil, right? Fokuslah dan nikmati proses, jangan cuma di hasil. Pernah dengar kalimat seperti itu? Entah itu kamu quote-quote di Instagram, quote-quote yang diucapkan oleh motivator, atau ya dari mana lah, pasti aku yakin pernah lah ya. Sering atau enggaknya aku nggak tahu. Terus kalau udah pernah dengar, bener nggak sih sebenarnya? Atau mana yang lebih oke gitu? Atau kalimat itu sebenarnya salah sih? Oke, aku cerita dulu. Aku pernah jadi orang yang hanya fokus di proses, progres, perjalanan, atau apalah itu sebutannya tanpa aku melihat dan mengamati hasilnya, apalagi mengambil tindakannya tuh setelah aku melihat hasilnya. Contohnya kayak dulu aku pernah pengen ngurangin kadar lemak di tubuh nih. Aku fokusnya cuma di workout doang. Wow, aku workout tiap hari, hampir tiap hari. Gila-gilaan, ya nggak segila-gila itu sih, cuma yang lebih keras dibandingkan biasanya. Tapi kok kadar lemak di tubuhku nggak segitu turunnya atau berat badanku masih sama-sama aja gitu. Kalau aku terus-menerus hanya fokus di proses dan gak ngeliat hasilnya dan gak peduli hasilnya dan mengubah jalannya dan prosesnya, aku bakal terus ada di situ. Akhirnya aku sadar ternyata pola makannya gak dibenerin. Setelah aku benerin pola makannya, workoutnya bahkan kukurangin sedikit dibandingkan yang itu, justru aku bisa mencapai bentuk tubuh yang hampir seperti yang aku inginkan. Karena terakhir itu aku mulai beratku 66 kilo, habis itu bisa sekarang ini ketika kamu dengerin ini di 55, 56 sekitar itu. Turun 10 kilo dalam waktu beberapa bulan hanya dengan mengatur pola makan. Itu karena aku gak fokus di proses doang. Kalau aku fokus di proses doang, oh ya nikmatin aja lah prosesnya, workout terus, tahun, 2 tahun, 3 tahun, kadar lemak tubuh gak berkurang-kurang, gak apa-apa, yang penting nikmatin proses. Ya, your choice sih, tapi kalau buat aku itu kacau banget, jelas sangat amat kacau. Dan
Itu membuang waktuku gitu loh. Kalau kamu melakukan hal secara konsisten, alright, which is konsisten itu susah bagi kebanyakan orang, tapi kamu berhasil melakukan suatu hal dengan konsisten, tapi caranya salah, ya nggak bakal ada hasil yang memuaskan seperti yang kamu harapkan. Di mana kamu, apalagi masih terlena dengan yang namanya menikmati proses. Itu kan sama aja kayak kamu tuh pengen pergi nih, contohnya dari Jogja ke Bali, jalan kaki. Tapi kamu ngambil jalannya itu dari Jogja ke Sumatera. Dan kamu menikmati prosesnya. Oke, bener sih di jalan tuh kamu bisa menikmati pemandangan atau kamu berhasil menemukan pencerahan apalah di jalan, ketemu orang, ngobrol apalah, anything. Oke, bisa menikmati proses, yes. Tapi itu kan menyimpang dari tujuan awal dan hasilnya nggak dapet gitu loh. Kan tujuan kamu dan hasil akhir kamu adalah kamu ada di Bali, bukan di Sumatera. Kamu pengen mendapatkan atau kamu pengen menemui seseorang atau apapun itu di Bali, tapi kamu jalannya ke Sumatera. Dan kamu menikmati perjalanan ke Sumatera, ya oke, tapi kan hasilnya nggak ada, tujuan akhirnya nggak didapat gitu loh. Nah mulai sekarang nih, coba deh, ketika kamu pengen pergi ke suatu tujuan, entah apapun itulah, kamu pengen lebih kaya, pengen lebih bagus badannya, pengen lebih percaya diri, pengen jadi jagoan PDKT, jagoan ngobrol, apapun itu, cari dulu jalan yang benar. Jangan asal konsisten, jangan asal menikmati proses, cari dulu jalan yang benar. Oke, aku dari Jogja mau ke Bali, lewat jalannya ke sini nih, mapnya sini sini sini. Oke, dipastikan di download, dicatat tuh kasarannya. Baru udah habis itu kamu jalan ke sana sambil menikmati perjalanan, sambil sesekali ngecek maps. Apakah kamu tuh masih di jalan yang benar atau enggak gitu loh. Kalau enggak ya balik ke jalan yang benar. Nah kebanyakan orang tuh hanya asal jalan, asal menikmati proses, gak ngecek maps. Akhirnya ya banyak yang gak sesuai dengan harapannya dia gitu loh. Ingat, jangan sampai kamu salah jalan dan menikmati proses, tapi lihat juga hasilnya gitu loh. Kalau udah cukup lama kamu berproses tapi nggak ada hasilnya atau hasil yang nggak maksimal, nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, coba cek apakah jalannya udah bener. Kalau jalannya udah bener, coba cek apakah kamu konsisten. Coba cek apakah kamu sering ngecek maps, sering nge-review kamu bener nggak sih gitu loh. Oke. Nah itu adalah prinsip yang ke-6. Sekarang kita melompat ke prinsip yang ke-13. Yes, prinsip hidup nomor 13 dari Badass Life Secret. Jangan hanya mengejar kesuksesan finansial. Pernah gak sih kamu ngelihat orang yang bisa dibilang, bisa dilihat gitu, kelihatan lah nih orang sukses secara finansial, wis uangnya miliaran lebih atau mungkin lebih maksudnya. Rumahnya mewah, wis mogleng-mogleng, orang lihat pasti gila nih pasti rumah mahal banget nih, berapa M. Mobil bikin orang iri gitu, mobilnya wung 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 wung, mobil sport, wis canggih, buset dah. Berapa M gitu, gaya hidupnya jor-joran, tiap hari party, makan makanan enak, liburan sana sini, tapi sering ngeluh nggak bahagia. Entah itu di media sosial atau ketika cerita ke kamu gitu, kayak ada yang di otaknya tuh kayak nggak puas gitu, kayak ada yang kosong, atau bahkan sampai dia melakukan hal-hal yang gak enak gitu, negatif gitu, misalnya dia bunuh diri atau dia sampai melakukan tindakan kriminal. Ya, kita sering lihat lah artis-artis yang sudah pasti bisa dibilang duitnya lebih dari kebanyakan orang, namanya jelas lebih dari kebanyakan orang, tapi juga ada beberapa yang bunuh diri. Atau mungkin kamu pernah gak sih ngelihat orang yang lagi proses ke sukses finansial nih, tapi sering tertekan, sering ngamuk, sering kacau gak jelas. Dia pengen tajir tuh, pengen penghasilannya sebulan 1 M gitu. Tapi dalam perjalanannya tuh sering ribut sama orang lah, bikin masalah ini, bikin masalah itu, stres apalah macem-macem.
Atau mungkin kamu yang seperti itu. It's okay. Untunglah kamu dengerin podcast kali ini. Yep, ini juga salah satu kesalahan banyak manusia. Hanya mengejar kesuksesan finansial tanpa peduli, tanpa berusaha, tanpa sadar bahkan ada banyak kesuksesan lain selain urusan finansial. Kesuksesan mental, kesuksesan hubungan, kesuksesan pengembangan diri, kesuksesan sosial, kesuksesan tubuh, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Contohnya nih, tanpa ada kesuksesan mental, tanpa mental yang kuat, tanpa mental yang oke, kesuksesan finansial bisa jadi kurang berarti gitu loh. That's why banyak orang kaya itu masih ngeruk orang lain, pengen terus menerus, rakus nggak habis-habis, masih sering galau, masih sering ngamuk, masih merendahkan orang lain, sering merasa kacau, dan banyak lainnya. Masih banyak orang yang mengorbankan waktu dan tenaganya gila-gilaan untuk mengejar kesuksesan finansial tanpa peduli dengan kesuksesan mental dan kesuksesan tubuh. Kerjanya gila-gilaan, akhirnya tubuhnya drop, sakit, macam-macam penyakit datang, bahkan sampai meninggal. Ada beberapa kasus seperti itu. Ya wajar ketika akhirnya dalam proses mengejar kesuksesan finansial juga jadi terasa sangat berat dan bisa gampang sakit. Entah itu sakit ringan ataupun sakit berat. Karena fokusnya hanya di mengejar kesuksesan finansial itu loh. Itu pun ya, kalau akhirnya sukses dan sugih mungkin. Kalau misalnya dia penghasilan bisa 1M, oke lah, mungkin tercapai kesuksesan menurut dia itu tadi. Tapi kalau ternyata penghasilannya mentoknya udah usaha mati-matian cuma di 5 juta per bulan, which is itu sangat amat jauh dari targetnya dia udah habis waktu banyak, dia udah mengorbankan banyak hal, ternyata cuma mentok di situ. Coba deh, gimana waktu dan tenaga yang udah terbuang, mental serta tubuh yang tidak terawat dengan baik. Baguslah kalau kamu punya produknya Honji, Beres Life Secret, sehingga kamu bisa lebih bukan cuma fokus di merawat tubuh kamu, otak kamu, finansial kamu, tapi juga hubungan kamu dan banyak hal lainnya di mana banyak orang tidak peduli hal itu. So ya, itu tadi adalah 3 prinsip aja lah ya dari 88 prinsip. Kalau dari 3 prinsip ini kamu ngerasa terbuka dengan 3 prinsip ini doang, masih ada 80 berapa? 88 kurangi 3, 85 prinsip lagi. Langsung aja kalau kamu pengen honjimilagro.com/bls. Alright, atau kamu bisa DM ke Instagramku honjimilagro.com. Honjimilagro. Instagramku honjimilagro, Twitter, TikTok, YouTube Honjimilagro semua. Alright? Thank you.